kita memasuki pada tahapan understanding, yaitu persona kanvas. Nah, sesuai namanya, persona kanvas itu adalah kanvas untuk menggambar suatu persona. Persona itu suatu istilah untuk sebuah karakter yang memiliki identitas dan mewakili suatu segmen pasar. Jadi, persona kanvas itu merupakan tools yang dapat membantu kita untuk mengerti kondisi konsumen itu seperti apa, kondisi pelanggan itu seperti apa. Nah, tujuan dari persona kanvas adalah untuk membuat sebuah karakteristik pelanggan menjadi lebih berwujud dan nyata, sehingga mempermudah kita untuk memiliki pola pikir seperti pelanggan atau konsumen kita. Oke, sekarang adalah tools overview dari persona kanvas. Yang nomor 1 itu adalah name and role, berarti nama dan peran. Berikan persona Anda sebuah nama dan perannya apa. Jadi kita menggunakan konsumen atau pelanggan sebenarnya itu akan lebih baik lagi. 2. Outline. Nah, di outline ini Anda gambarkan persona Anda, berikan atribut-atribut persona Anda seperti identitasnya siapa, jenis kelaminnya siapa, bila perlu ada perawakannya bagaimana, apakah dia sedang gembira atau bersedih, kemudian berikan juga gambar pakaian, kemudian usianya berapa dan pekerjaannya, ya berikanlah sebanyak atribut yang Anda bisa. Nomor 3, need. Identifikasi kebutuhan persona tersebut. Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh persona tersebut? Apa yang diinginkan oleh persona tersebut? Kemudian keputusan apa yang dia ambil dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Nomor 4, positive trends. Tuliskan pengalaman-pengalaman positif yang dialami oleh persona tersebut dalam kehidupannya. Jadi pengalaman-pengalaman positif itu dari lingkungannya ketika dia menggunakan suatu produk atau ketika dia memenuhi kebutuhan dia tersebut. Nomor 5, opportunities. Identifikasi kesempatan-kesempatan yang dialami oleh persona Anda di mana outcome atau hasil dari kesempatan-kesempatan itu adalah hal-hal yang positif. Nomor 6, hope. Identifikasi harapan dari persona Anda untuk kedepannya seperti apa. Nomor 7, negative trends. Tuliskan pengalaman-pengalaman negatif yang dialami oleh persona dalam kehidupannya. Nomor 8, pronunciation-nya susah, jadi saya pakai bahasa Indonesia aja. Sakit kepala. Jadi kalian identifikasi kesulitan yang dialami oleh persona di kehidupannya, misalkan dalam pekerjaannya maupun dalam kehidupannya sehari-hari. Nomor 9, fears. Identifikasi ketakutan apa yang persona rasakan. Langkah-langkah pengerjaan dalam persona kanvas. Langkah pertama itu persiapan. Buatlah lingkungan yang nyaman, tentunya bukan ruangan rapat dong. Jadi kalian ciptakan suasana yang kreatif, siapkan material atau alat tulis yang berwarna-warni. Jadi misalkan seperti spidol, pulpen, pensil, dan lain sebagainya. Siapkan kertas, sticky notes, apapun lah sesuai kebutuhan Anda. Kalau Anda menggunakan komputer, maka gunakan laptop atau personal komputer dengan aplikasi yang sesuai. Langkah kedua, fill out the persona. Isi persona bersama tim Anda. Cobalah untuk mengemukakan hal-hal yang mungkin dialami oleh persona Anda dan bagaimana perasaan mereka terhadap pengalaman tersebut. Bagaimana tanggapan mereka. Kemudian, persona dapat bekerja dengan Customer Journey Canvas. Jadi itu dua tools yang bisa bersinergi sehingga Anda dapat menjelaskan persona Anda secara spesifik dan selektif. Langkah ketiga, check your persona. Jadi kalian cek lagi, periksa lagi apakah nama dan peran dari persona itu sudah ada di kanvas, kemudian informasi-informasi yang dibutuhkan juga sudah ada, kemudian apakah masih ada statement atau pernyataan yang masih merupakan asumsi. Kemudian cek lagi benar nggak kebutuhan yang tertulis di kanvas itu adalah kebutuhan dari persona atau kebutuhan dari konsumen. Langkah keempat, coba validasi. Jadi Anda bisa berbicara langsung dengan orang yang berpotensi menjadi pelanggan atau konsumen Anda. Periksa apakah personanya sudah sesuai atau masih perlu perbaikan. Lalu jadikan persona tersebut untuk menggambarkan perjalanan pelanggan yang tadi bersinergi dengan Customer Journey Canvas dan Value Proposition Canvas.
Berikut adalah hacks untuk persona kanvas. Anda bisa menggunakannya untuk rapat. Jadi ketika Anda membuat persona, kemudian Anda berbicara dengan stakeholder atau pemangku kepentingan untuk mengecek apakah asumsi yang sudah kita buat itu benar-benar sudah tepat atau belum. Kemudian bisa juga digunakan untuk storytelling. Jadi Anda bisa membuat suatu cerita berdasarkan persona tadi sehingga terlihat journey-nya apakah benar-benar atau perjalanan pelanggan sampai menggunakan produk kita itu benar-benar ada ataupun storytelling yang lain. Selain itu, hacks yang ketiga, persona canvas bisa juga digunakan untuk membangun tim. Jadi Anda bisa membuat persona canvas untuk setiap anggota tim Anda dan nanti Anda pasti akan menemukan sesuatu yang baru.